kemudian ditawarkan untuk dinikahkan dengan putra seorang presiden, akan menjadi pertanyaan di akhirat nanti. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi keluarga tidak akan mengejar kesenangan dunia, tapi justru dia bersyukur dengan apa yang dia dapatkan di dunia ini walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media dakwah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan ketakwaan seorang muslim. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat merupakan salah satu tujuan daripada diwajibkannya puasa, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang bertakwa setidaknya sudah banyak dijelaskan oleh para ulama memiliki ciri-ciri, ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setidaknya ada 4 kriteria seorang mukmin yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfi minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Rasa takut ini terhadap azab murka Allah ketika seorang hamba tidak bertakwa. Maka seorang yang bertakwa tentu akan memiliki sifat ini, sehingga dia akan selalu berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, al-amalu bitanzil, selalu mengamalkan Al-Quran. Keyakinan terhadap Al-Quran harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelas daripada amalan-amalan yang belum terjelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-qanaah bil qalil, yaitu tetap bersyukur ketika berada dalam kondisi yang sedikit. Dengan rezeki yang sedikit, walaupun sedikit tetapi halal, itulah yang menjadi prinsip seorang yang bertakwa. Maka orang yang memiliki sifat ini, dia tidak akan mengejar-ngejar dunia, tidak akan mengejar kesenangan dunia, tetapi justru dia bersyukur dengan apa yang ia dapatkan di dunia ini walaupun sedikit. Dan yang keempat, al-ittida' liyaumir rohil, ya, mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Orang yang bertakwa tentunya akan selalu mengingat kematian dan kehidupan di akhirat. Dengan begitu, maka ia akan selalu memanfaatkan waktu selama ia di dunia untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya dan mempersiapkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki ketaatan yang luar biasa, memiliki tingkat ketakwaan yang luar biasa, sehingga digambarkan ketika pagi mereka keluar rumah, didapati rambut mereka kusut, mata mereka bengkak, ya. Karena apa? Karena di malam hari mereka sibuk untuk beramal, beribadah, berdiri, bersujud, sambil membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan pribadi yang begitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika beliau
melihat seekor burung yang berada di atas pohon, beliau mengatakan, "Berbahagialah wahai engkau burung, engkau bertengger di atas pohon, engkau bisa makan dari pepohonan, berlindung di bawah rimbun kedaunannya, dan bisa terbang kemanapun sekehendakmu. Dan celakalah aku Abu Bakar, seandainya aku bisa seperti burung yang tidak akan dihisap." Itulah gambaran bagaimana seorang yang dijamin masuk surga saja itu masih takut dengan hari kematian, hari akhirat. Pemirsa, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau juga tidak kalah takwanya. Beliau terkenal dengan ketegasannya, tetapi di sisi lain beliau juga mempunyai rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan, seandainya aku bisa menjadi pohon yang ditebang, lalu kemudian dijadikan kayu bakar saja. Ini gambaran bahwa beliau juga sebagai orang yang sudah dijamin masuk surga, juga tetap takut kepada Allah. Takut akan hisab di akhirat nanti. Contoh lain di antara generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Ada seorang sahabat, Sa'id bin Musayyib. Beliau memiliki seorang putri yang cantik jelita. Kemudian pada waktu itu khalifah menawarkan putrinya untuk dinikahkan dengan putranya. Namun beliau menolak tawaran itu. Lalu beliau menikahkan putrinya dengan seorang pemuda muslim yang miskin tetapi bertakwa. Itulah gambaran bagaimana seorang yang memiliki ketakwaan tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar status sosial. Bayangkan saja kalau seandainya di masa sekarang ini kita memiliki seorang putri, kemudian ditawarkan untuk dinikahkan dengan putra seorang presiden, pasti kita akan sangat mudah untuk menerimanya. Bagaimana tidak? Seorang presiden, pemimpin sebuah negara, yang kita harapkan pastinya akan meningkat status sosial kita, dan sudah pasti kekayaan yang akan kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, seorang khalifah di masa generasi tabi'ut tabi'in, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikala itu beliau mampu mewujudkan kesejahteraan di negaranya. Dalam waktu yang tidak lama, tidak lebih dari 2 tahun, semua masyarakatnya bisa disejahterakan. Dan tentunya sebagai seorang khalifah, itu berada di dalam kekuasaan, banyak fasilitas yang dimilikinya. Suatu ketika beliau sedang bekerja di malam hari, menggunakan lampu minyak milik negara, tiba-tiba datang anaknya yang ingin membicarakan masalah keluarga. Lalu beliau dengan segera mematikan lampu tersebut dan menggantinya dengan lampu milik pribadi. Itulah gambaran bagaimana seorang muslim yang bertakwa, karena ia paham betul ketika menggunakan fasilitas negara itu, maka akan menjadi pertanyaan di akhirat nanti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi keluarganya. Itulah gambaran beberapa sahabat para khalifah ya, yang kemudian memiliki ketakwaan yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadikan mereka tauladan dan mengharap agar kita bisa meniru mereka dalam kehidupan di masa sekarang yang banyak sekali tantangan, banyak godaan, dan kita jadikan Ramadan kali ini untuk meningkatkan takwa kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.